Halo pemirsa sekalian, saya Muhammad Firmansyah. Saya sebagai host dan ini adalah pertama podcast saya di 2025 ya. Kenapa sih ada podcast ini? Ini adalah request teman-teman sekalian yang membahas tentang sejarah. Wah, tentunya kalau sejarah itu sangat menarik ya bagi kalian semua di rumah. Untuk judul podcast sekarang ini yaitu Jejak Sejarah Jepang Datang ke Indonesia. Wah, itu sangat seru banget pastinya. Ini udah disiapkan air dan setumpuk buku oleh asisten kita atau tim kita yang untuk menyuguhi bintang tamu kita. Nah, apakah sudah datang bintang tamu kita? Sudah. Oke, silakan masuk bintang tamu kita sekalian. Halo semuanya, apakah kalian sehat ini? Alhamdulillah sehat. Aku mau tahu dong nama kalian. Boleh perkenalkan? Boleh. Halo guys, aku Anggun Kaulandari, bisa dipanggil Anggun. Halo guys, nama saya Gavindra Dosot Marabani, biasa dipanggil Daus. Halo guys, nama aku Nera Zurianta Purnama Syafri, bisa dipanggil Nera. Halo, aku Naila Turbatia, bisa dipanggil Naila. Anggun, Daus, Nera, sama Naila ya? Ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya guys ya. Bagaimana sih masuknya Jepang ke Indonesia? Jadi itu awal mula masuknya Jepang ke Indonesia itu ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan bendera di Tarakan, yaitu Kalimantan Timur. Nah, Jepang itu memperluas kekuasaannya di area-area Kalimantan, tepatnya di Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, lalu Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, lalu Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan juga di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Jadi Pearl Harbor itu salah satu ketua ya? Bisa dibilang gitu kan ya? Iya, bisa. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu langsung apa yang melatar belakangi Jepang datang ke Indonesia? Jadi pada tahun 1930 sampai 1940 itu Jepang berambisi untuk menguasai wilayah Asia. Nah, ya betul. Nah, pada tanggal 1942 sampai 1945 itu Jepang masuk ke Indonesia untuk menjajah. Berarti 1930 sampai 1040 itu masih Menguasai wilayah Asia. Oke. Oke, lanjut. Bentar, ada tambahan dari saya. Silakan boleh. Nah, jadi Jepang itu menjajah wilayah Hindia Belanda atau itu sebutan Indonesia sebelum merdeka. Oke. Nah, itu diawali dengan serangan secara mendadak ke pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor. Itu tepatnya itu ada di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, serangan ini menjadi bagian dari upaya Jepang untuk menunjukkan kekuatannya dan membangun kekuasaannya lah di wilayah Asia. Nah, karena penyerangan yang dilakukan Jepang ini, jadinya Amerika tuh melarang perdagangan minyak bumi ke Jepang gitu loh. Padahal waktu itu Jepang lagi butuh banget minyak bumi untuk bahan bakar sama untuk kebutuhan perang gitu. Minyak bumi untuk apa ya? Kalau boleh saya boleh tahu? Ya kayak bahan bakar untuk. Oh iya sih, ya benar. Lanjut ya teman-teman. Apa sih tujuan mereka datang ke Indonesia? Nah, jadi tujuan Jepang datang ke Indonesia itu untuk mencari cadangan logistik dan bahan bakar untuk perang seperti timah, minyak bumi dan aluminium. Oh iya sih, mungkin
mereka kehabisan bahan ini ya. Nah, betul. Di Indonesia kan melimpah bahan bakarnya. Betul. Tapi ternyata tujuan Jepang ke Indonesia nggak cuma itu loh. Jepang tuh juga merencanakan ekspansi militer, terus kontrol atas jalur perdagangan, mengurangi ketergantungan pasokan bahan makanan dari negara-negara barat, sama mengatasi krisis ekonomi Jepang. Oh, sama ini lagi, memperluas wilayah kekuasaan untuk melawan sekutu. Bagaimana sih reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia? Nah, jadi sambutan rakyat Indonesia kala itu tentu saja sangat senang ya. Nah, jadi rakyat Indonesia itu memandang Jepang itu sebagai saudara tuanya. Nah, kenapa? Karena memiliki latar belakang yang sama, yaitu sebangsa Asia, maksudnya sebenua Asia. Nah, rakyat Indonesia itu juga percaya kalau Jepang itu bisa membantu Indonesia lah untuk mengusir para penjajah dari Belanda yang menguasai Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, juga ada faktor ramalan Jayabaya. Jadi rakyat Indonesia makin simpati lah ke Jepang. Gitu. Oke, sebentar ya. Biar agak tegang, kita kasih minuman terlebih dahulu. Oke, guys. Silakan ya. Mas banget. Banget. Makasih. Agar biar ini lancar ya, oke? Agak tegang dikit ya. Agak tegang dikit ya. Soalnya kita bahasnya nih sangat seru, menarik gitu. Sebentar, saya menyanggah jawaban dari Nera. Jadi kebetulan emang kita dengan negara Jepang itu lumayan lah ya, se-Asia gitu kan. Iya, sama. Jadi mereka tuh dibuat rakyat Indonesia ini dibuat kerja rodi gitu, apa betul? Apa tidak? Apa? Jadi Gimana? itu bukan kerja rodi, itu romusa, itu kerja apa ya, kayak disuruh bekerja, dipaksa bekerja. Kalau di Belanda itu kan namanya kerja rodi. Nah, tapi Oh, iya. karena saat itu ini bangsa Jepang yang datang, nah jadi dinamakan romusa, bukan kerja rodi. Oke, paham. Mirip-mirip lah. Bahkan tadi ada yang di penjara tapi gak dikasih makan gitu ya? Betul sekali ya? Wah, Betul sekali. sangat ngeri ya? Iya dong, ngeri banget. Oke. Lanjut. Oke. Seperti yang dibahas tadi, rakyat Indonesia merasa senang setelah kedatangan Jepang. Namun, pada akhirnya mengapa sejarah mengatakan pada akhirnya rakyat Indonesia mengalami penderitaan? Nah, gimana tuh? Awalnya rakyat Indonesia tuh emang merasa senang dan antusias gitu atas kedatangan Jepang ke Indonesia, karena rakyat Indonesia mikirnya mau dibebasin dari Belanda, tapi ternyata Jepang tuh malah nambahin penderitaan Indonesia gitu. Oh. Ayo lanjut, silakan coba Pak Kebas, santai. Jadi mereka menderita karena disuruh kerja paksa gitu loh. Kayak romusa yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jadi itu agar kita bisa membantu untuk membangun kereta api, membangun jalan, itu untuk keperluan militer mereka, bukan keperluan kita. Nah, selain itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari masyarakat setempat. Nah, mereka pun tidak memberikan ganti rugi atas barang-barang yang diambil. Nah, tentara Jepang itu juga banyak menahan rakyat-rakyat di tempat-tempat tahanan dalam kondisi sangat buruk banget. Oke, kita cut sebentar ya guys ya. Kebetulan kamera kita sudah mau hampir habis, jadi kita cut dulu ya. Mana ya? Mohon maaf. Ya. Para bintang tamu. Santai aja. Nah, kita udah kembali lagi nih. Barusan kita udah mengganti baterai. Kebetulan kamera kita nih mahal ya guys ya. Kalau kalian tahu nih ya. Jadi manja, sedikit manja lah. Emang manja sih. Kita lanjut ke topik ya. Ya, boleh. Pertanyaan nih, bagaimana cara Jepang mengambil hati rakyat Indonesia? Yaitu dengan cara menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia
Indonesia seperti memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, memperdengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang terakhir ada mengumandangkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kalau boleh tahu itu Jepang Pelindung Asia itu berarti Asia doang apa Indonesia? Semua Asia ya berarti ya? Semua Asia. Betul. Selain itu tuh Jepang juga mendirikan organisasi kayak Putra, Jawa Hokai sama BPUPKI yang tujuannya tuh menyelidiki pokoknya tuh untuk membantu kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, karena Jepang tuh menjanjikan kemerdekaan Indonesia, jadinya rakyat Indonesia sama tokoh-tokoh nasional tuh malah berharap sama Jepang. Aku juga mau tanya, berapa lama sih menjajah di Indonesia? Jepang itu menjajah di Indonesia itu sekitar 3,5 Wow. 3,5 tahun. 3 tahun. 3 Lama tahun. banget ya? Iya. Lama banget ya gitu. Lama. Ya, jadi tuh sekitar tahun 1942 sampai 1945 yang dikalahkan oleh Amerika Serikat. Terus pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang mulai menyatakan menyerah secara resmi. Wah, banyak yang harus kita syukuri saat ini. Kita juga harus berterima kasih kepada para pejuang, para pahlawan yang berkorban sehingga pada akhirnya kita bisa merdeka dan bebas dari para penjajah. Ya, setuju. Ya. Oke, sekali lagi banyak ya berterima kasih banyak ke kalian semua sudah hadir di podcast ini. Semoga pembahasan kita di podcast ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Gimana sih cara Jepang masuk ke Indonesia dan bagaimana sih tanggapan rakyat Indonesia pada saat itu? Ya, terima kasih kembali ya Mas. Oke. Juga kita berterima kasih sudah mengundang saya dan teman-teman ke acara podcast ini. Oke, tentu saya cukup bahagia sih kedatangan kalian ini menjawab requestan dari teman-teman sekalian yang itu sangat membantu menjawab sekalian. Kita juga alhamdulillah ya. Ya. Oke teman-teman, karena podcast ini sudah selesai, kita tutup guys ya. Dadah guys.